Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat Minggu Rogate. Kita persiapkan diri kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorai bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakan dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini, berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari surat Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Kita baca sekali lagi. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan,
dan bertekunlah dalam doa. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan baru Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkati kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menebus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini, Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka yang menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalin itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi
jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati imam di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalih langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta minggu ini. Shalom, saudara yang terkasih. Marilah kita mendengarkan warta jemaat Minggu 17 Mei 2020. Nama minggu hari ini Minggu Rogate atau berdoa. Topik minggu, doa ucapan syukur atau Tangyang Hamaulation. Warta umum pertama, Hari Kenaikan Tuhan Yesus. Pada peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus, yaitu Kamis 21 Mei 2020 yang akan datang, kita Jemaat HKBP Cilincing tetap melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Acara ibadah tetap kita laksanakan melalui ibadah online atau virtual yang sudah dipersiapkan gereja untuk kita semua. Diharapkan dengan acara ibadah virtual ini, semua gereja kita dapat beribadah di rumah masing-masing. Kedua, program bantuan sembako. Pada hari Kamis dan Jumat 21 dan 22 Mei 2020 yang akan datang, gereja kita akan memberikan bantuan sembako kepada jemaat HKBP Cilincing dan juga kepada warga sekitar gereja. Adapun sembako ini adalah atas kerjasama dari Panitia Tahun Jending HKBP Cilincing tahun 2020 dengan Sinar Sosro Group bersama si Juki. Panitia nantinya akan menyerahkan sepenuhnya pendistribusian sembako ini kepada Sintualunggu. Untuk itu diharapkan kepada Sintualunggu supaya memberikan data jemaat yang ada di lunggunya masing-masing kepada Panitia Jending. Untuk menindaklanjuti rencana kegiatan bakti sosial gereja HKBP Cilincing beserta Panitia Tahun Jending, panitia masih membukakan diri untuk menerima bantuan atau donasi hingga hari Minggu ini, 17 Mei 2020, pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Bantuan atau donasi dapat dikirimkan melalui rekening BCA di nomor
4140 698691 atas nama Elpri Entina Simanjuntak, dan untuk konfirmasi dan tanya jawab menghubungi melalui kontak person panitia di nomor 0896 0804 6724 Elpri Entina Simanjuntak, atau di nomor 0821 6820 1830 Juni Andri Simanjuntak. Demikian yang dapat disampaikan kepada kita semua, kiranya Tuhan menyertai. Ketiga, paket sembako dari HKBP Jatiwaringin. Gereja kita akan menerima paket sembako dari gereja induk atau sabungan HKBP Jatiwaringin sebanyak 80 paket sembako melalui pendeta HKBP Resort Jatiwaringin. Paket sembako nantinya akan didistribusikan atau dibagikan melalui Sintualunggu masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Keempat, yang berulang tahun. Seluruh majelis jemaat gereja kita mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dimulai sejak Minggu tanggal 17 sampai dengan Sabtu 23 Mei 2020 yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati. Puji syukur kepada Tuhan karena hingga saat ini seluruh jemaat HKBP Cilincing masih tetap dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan. Akan tetapi kepada semua jemaat dihimbau supaya tetap menaati anjuran yang diberikan oleh pemerintah, seperti mengurangi kegiatan di luar rumah dan berkumpul dengan banyak orang, dan ketika kita keluar rumah hendaknya selalu menggunakan masker. Tetap kita bawa dalam doa supaya permasalahan pandemi virus corona yang terjadi saat ini dapat cepat pulih. Demikian warta jemaat minggu ini. Kiranya Tuhanlah yang melipat gandakan seluruh berkat-Nya dan diberi kesehatan kepada kita semua. Kita bernyanyi. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, minggu ini kita memasuki Minggu Rogate, dan firman Tuhan kepada kita pada Minggu Rogate tertulis dalam Kitab 1 Tawarikh pasal 17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar.
dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkau Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, mulai dari bulan Maret sampai sekarang ini negara kita memberlakukan pembatasan sosial dikarenakan virus COVID-19. Hal ini menyebabkan banyak sekali dampak di dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya. Banyak sekali yang mengeluh karena dampak dari virus ini. Ada yang harus menutup usahanya, dan ada yang dirumahkan oleh kantornya. Dan banyak sekali berbagai persoalan kehidupan yang kita alami dampak dari pandemi ini. Tidak sedikit juga orang yang mengalami cabin fever atau demam kabin. Cabin fever adalah kegelisahan karena terlalu lama dia terisolasi. Akhirnya ada emosi yang terganggu dan ada temperamental kehidupan yang terganggu di dalam kehidupannya. Tetapi di dalam segala pergumulan kita, di dalam segala setiap kesusahan yang harus kita hadapi sekarang ini, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk berdoa dan mengucap syukur kepada Dia. Mungkin ada dari antara kita yang berkata, bagaimana bisa mengucap syukur? Banyak sekali pergumulan, banyak sekali kesusahan, banyak sekali persoalan yang harus dihadapi. Sekarang bukan waktunya mengucap syukur, waktunya sekarang adalah memohon dan meminta kepada Tuhan. Atau mungkin ada juga dari antara kita yang sekarang ini tidak mau lagi berdoa karena dia merasa begitu banyak permasalahan yang datang di dalam kehidupannya silih berganti, dan dia berdoa memanjatkan kepada Tuhan dan sepertinya Tuhan tidak mendengarkan doanya, sehingga dia merasa bahwa dia telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Akhirnya dia tidak mau berdoa. Akhirnya dia tidak mau berserah, memohon, dan bahkan mengucap syukur kepada Tuhannya. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, Calvin berkata bahwa doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Dan Eka Dharma Putra menuliskan dalam bukunya mengenai seorang dokter ahli bedah di New York yang mengatakan bahwa dalam operasi doa mengurangi ketegangan-ketegangan. Di dalam operasi doa dapat menurunkan tekanan darah dan mengurangi bahaya serangan jantung. Dia berkata bahwa melalui doa pasien
dapat tenang jiwanya. Artinya, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tak satu sel pun dari tubuh kita yang tidak dapat tersentuh dan terpengaruh oleh kuasa doa. Oleh karena itu, di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kesusahan kita sekarang ini, di dalam setiap penderitaan yang kita harus alami di dalam kehidupan kita, kita diminta untuk tetap berdoa. Dan kita diminta untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam doa-doa kita ini. Pada hari ini kita melihat Daud yang mengucap syukur kepada Tuhan. Padahal Daud ditolak oleh Allah untuk membangun bait suci Allah. Dia mempunyai cita-cita untuk mendirikan bait suci karena tabut perjanjian ada di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi cita-cita yang mulia yang ada di dalam diri Daud ditolak oleh Allah. Allah berkata, bukan Daud yang membangun bait sucinya, tetapi Salomolah yang membangun bait suci Allah. Di dalam penolakan seperti yang Daud rasakan, Daud tetap mengucap syukur kepada Allah. Daud bisa tetap mengagungkan dan memuliakan nama Allah. Firman Tuhan memotivasi kita agar kita bisa bertindak seperti Raja Daud. Agar kita masih bisa mengucap syukur walaupun kita ditolak oleh Tuhan di dalam setiap permintaan dan permohonan kita. Kita harus mampu mengucap syukur kepada Tuhan walaupun banyak sekali hal-hal yang tidak kita ingini harus terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, walau kita dalam pergumulan, walau kita dalam berbagai permasalahan, sepertinya doa-doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, tetapi kita diminta untuk tetap mengucap syukur kepada Dia. Mungkin ada yang bertanya, apa yang harus kita syukuri? Apalagi masa-masa sekarang ini. Semua terkena dampak dari pandemi ini. Saudara yang terkasih, apakah hanya ketika kita terhindar dari musibah, atau apakah hanya ketika keinginan-keinginan kita kesampaian, atau apakah ketika cita-cita kita terwujud kita mengucap syukur kepada Tuhan? Daud mengucap syukur walau dia ditolak oleh Allah. Daud mengucap syukur walau rencananya mendirikan bait suci ditolak oleh Allah. Kita juga bisa belajar dari Rasul Paulus yang mengucap syukur di dalam setiap penderitaan di kehidupannya. Rasul Paulus yang mengucap syukur di dalam kelemahannya. Oleh karena itu, kasih pemeliharaan Tuhan tidak hanya terwujud ketika kita dibebaskan dari kesulitan, tetapi ketika kita diberi kekuatan menghadapi cobaan. Kasih pemeliharaan Tuhan tidak hanya terwujud ketika kita diberi tugas yang sesuai dengan kekuatan kita, tetapi ketika kita diberi kekuatan yang sesuai dengan tugas kita. Bukan ketika kehendak kita menjadi kenyataan, tetapi ketika kehendak Allah terjadi melalui kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah berdoa, tetaplah mengucap syukur kepada Tuhan apapun keadaan kehidupan kita, suka, duka, apapun keadaan kehidupan kita, tetaplah mengucap syukur kepadanya. Percayalah, Tuhan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Mungkin bukan sekarang Tuhan memberikannya, tetapi pada saatnya nanti Tuhan akan memberikannya kepada kita. Pada saatnya nanti kita dapat melihat bahwa Allah menggenapi setiap janjinya di dalam kehidupan kita. Daud ditolak, tetapi Allah berkata, Salomo lah, anakmu lah, keluargamu lah, penerusmu lah yang akan mendirikan bait suci bagiku. Artinya ketika keadaan kita sekarang ini yang mungkin kita merasa ditolak oleh Tuhan, yang mungkin kita merasa susah, tetapi percayalah bahwa nanti seperti Daud, Tuhan berfirman kepada kita, nanti engkau akan melihat kemuliaanku, nanti engkau akan melihat sukacita yang luar biasa di dalam kehidupanmu.
Oleh karena itu ini adalah sebuah pengharapan agar kita tetap berdoa, memohon dan mengucap syukur kepada Tuhan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, berdoalah untuk bangsa ini. Berdoalah untuk gereja Tuhan. Berdoalah untuk keluarga-keluarga kita. Tetap mengucap syukur di dalam doa-doa kita. Tidak ada doa yang tidak memperoleh jawaban dari Tuhan. Walaupun terkadang jawaban Tuhan itu berbeda dengan keinginan dan permohonan kita. Mungkin kita pernah mendengarkan sajak yang berjudul Doaku Terkabul. Aku meminta kekuatan agar aku mendapat. Ia memberi kelemahan agar aku taat. Aku minta kesehatan agar aku mengerjakan hal-hal yang besar. Ia memberi sakit agar aku bisa mengerjakan hal-hal yang lebih baik. Aku minta kekayaan supaya aku bahagia. Ia memberi kekurangan supaya aku arif dan bijaksana. Aku minta kuasa agar aku dipuja sesama. Ia membuat aku lemah agar aku bergantung kepadanya. Aku minta segala sesuatu agar aku menikmati kehidupan. Ia memberi kehidupan agar aku menikmati segala sesuatu. Aku tidak selalu memperoleh yang aku minta, tapi doaku selalu dijawab oleh Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus, Minggu Rogate mengajak kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Dan baiklah kita mengucap syukur di dalam doa-doa kita kepada Tuhan kita. Belajarlah dari Daud, walaupun dia ditolak tetapi dia melihat rencana Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, mengucap syukurlah di dalam setiap kesusahanmu. Mengucap syukurlah di dalam setiap pergumulan kehidupanmu sekarang ini. Karena Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Tetap pegang teguh janjinya. Berjalanlah di dalam firman Tuhan. Dan ingat, Dia tidak pernah tidak mendengarkan doa kita. Dia mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Selamat Minggu Rogate, selamat berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah Kau berikan kepada kami pada minggu ini. Engkau mengingatkan kepada kami agar kami selalu berdoa, mengucap syukur kepadamu. Oleh karena itu Tuhan, di dalam kemanusiaan kami, mungkin sekarang ini kami lemah. Karena banyak sekali penderitaan, kesusahan yang harus kami hadapi. Tetapi Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa rencana-Mu indah di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ingatkan kami Tuhan atas rencana-rencana-Mu. Agar kami selalu mampu mengucap syukur kepadamu. Kami bisa belajar dari Raja Daud yang mengucap syukur di dalam kehidupannya. Bapa, berkati setiap kami. Terlebih di dalam masa pandemi ini Tuhan. Berikan kami kekuatan. Berikan kami kesehatan. Berikan kami sukacita, pengharapan. Ajarilah kami mengucap syukur kepadamu. Berkati dunia ini Tuhan. Berkati negara ini Tuhan. Agar kami mampu melewati masa-masa sulit ini. Berkati para pemimpin yang mengambil kebijakan di dalam membantu kami melewati masa ini Tuhan. Agar kehendak-Mu lah yang mereka nyatakan di dalam setiap kebijakan mereka. Berkati setiap para medis Tuhan. Agar mereka selalu mampu dan kuat untuk membantu setiap orang yang terpapar COVID-19 ini Bapak. Berkati setiap kami agar kami tidak takut di dalam menghadapi masa ini. Berkati setiap kami agar kami mampu menolong orang lain. Berkati setiap kami agar kami mampu untuk mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.